Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bernama Khotrul Nada Mufidah, Regita Ayudia Virginia, Suharyani Natasha Alfitri, Reski Anatasha, dan Kak Asri Pertiwi. Bisa dilanjut dengan Baik, kita masuk ke latar belakang permasalahan perusahaan. Pentingnya mengembangkan budaya sadar risiko di seluruh perusahaan. Peran dan dukungan dari pemimpin merupakan aspek kritis dalam pengembangannya. Komitmen pimpinan dapat dinyatakan diantaranya dengan mengembangkan struktur organisasi yang didukung oleh sumber daya yang mumpuni. Sebelum menjadi masalah besar, manajemen risiko perlu menjadi bagian terintegrasi dalam proses bisnis dan perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang baik, yang sifatnya strategis maupun internasional. Dengan demikian, pengumpulan risk register bukan merupakan formalitas untuk memenuhi kepentingan kepatuhan saja, namun benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh para risk owner. PT Maju Berjaya atau MB merupakan sebuah perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang produksi, suku cadang peralatan elektronik dan alat-alat rumah tangga yang berdiri sejak tahun 1985. Perusahaan ini merupakan salah satu pemasok utama dari sebuah perusahaan elektronik terkemuka di Asia, PT Elektronik Kualitas Unggul. Pada tahun 2010, PT EKU merupakan perusahaan elektronik terbaik selama 10 tahun terakhir, menguasai bangsa pasar elektronik nasional sebesar 35%. Nilai distribusinya saat ini berada di Pulau Jawa dan Sumatera. PT EKU memiliki misi untuk memperluas wilayah distribusi, serta meningkatkan ekspor untuk mengangkat bangsa pasarnya. Suku cadang yang dihasilkan PT MB sebagian besar digunakan pada televisi, LED, mesin pendingin, udara, kulkas, dan mesin cuci. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik dan gudang di daerah Karawang, Cibitung, dan sekitarnya. Tahun 2010, sebanyak 80% suku cadang hasil produksi dipasok kepada PT EKU, sedangkan sisanya dijual untuk mendukung layanan purna jual. Setiap tahun, laporan keuangan PT MB diaudit oleh kantor akuntan publik yang berbeda-beda dengan hasil yang baik, wajar tanpa pengecualian. Mempertimbangkan beberapa faktor secara historis dan prospek di masa yang akan datang, maka pada tahun 2011 PT EKU melakukan aksi korporasi untuk membeli saham kepemilikan PT MB sebesar 60% dan membentuk perusahaan baru bernama PT Maju Unggul Berjaya atau MUB. Sesuai dengan arah dari pemegang saham, PT MUB memiliki visi dan misi untuk menjadi pemasok suku cadang elektronik yang andal serta dapat mendukung penjualan PT EKU ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi serta berorientasi ekspor. Agar dapat menjadi pemasok yang andal, salah satu strategi utama yang diambil oleh manajemen adalah operational excellence dan cost leadership. Namun demikian, hal ini tentunya tidak akan menurunkan standar kualitas produk yang dihasilkan. Pelaksanaan kedua strategi ini diterjemahkan dalam beberapa inisiatif berikut ini. Satu, meningkatkan kompetensi karyawan bagian produksi. Dua, meminimalkan adanya produk cacat dengan memilih pemasok yang berkualitas. Tiga, membangun pabrik gudang di daerah yang berdekatan dengan lokasi pelanggan atau pemasok utama, guna minimal biaya logistik. 4, menggunakan tenaga outsourcing untuk karyawan gudang. 5, mengalihkan jasa logistik kepada pihak ketiga. pemegang saham menyetujui usulan manajemen serta meminta agar melengkapi struktur organisasi yang ada sesuai dengan konsep Three Lines of Defense atau 3LOD, yaitu menambah fungsi yang ada dengan fungsi manajemen risiko dan internal audit sebagai the second entry of loads
Dengan pertimbangan biaya, akhirnya manajemen PT MUB menyetujui pembentukan fungsi internal audit yang merangkap sebagai tim manajemen risiko. Di dalam struktur organisasi, tim internal audit melapor kepada Direktur Keuangan serta bertugas untuk melakukan audit operasional secara rutin dan berkoordinasi dengan berbagai fungsi operasional untuk menghasilkan res register. Pada tahun 2012, disusunlah res register yang dilaporkan kepada pemegang saham. Hal-hal kecil yang dapat menimbulkan resiko besar. Berdasarkan hasil dari eksternal audit pada tahun 2015, diketahui bahwa banyak jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan atas akun persediaan barang, baik itu berupa persediaan barang mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Selain itu, terdapat pula beberapa catatan kelemahan kontrol pada proses operasional gudang yang diamati auditor selama melakukan stok oknum. Atas temuan eksternal audit tersebut, Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan tidak melakukan jurnal penyesuaian seluruhnya, namun hanya sebagian saja, dengan tujuan agar tidak menimbulkan pertanyaan dari Presdir atau Presiden Direktur dan pemegang saham. Hal ini sudah dilaporkan kepada Direktur Keuangan dan jurnal penyesuaian sudah disetujui oleh yang bersangkutan. Pada tahun 2016, dengan keterbatasan jumlah tim internal audit yang terdiri dari 2 orang, yakni yang pertama adalah 1 kepala internal audit dengan pengalaman kerja 3 tahun, dan 1 orang lainnya adalah staf, di mana staf tersebut adalah fresh graduate. Rencana tahunan internal audit masih belum mencakup operasional gudang. Saat itu, internal audit masih fokus terhadap transaksi pembayaran dan penerimaan uang, operasional pabrik, dan quality control, serta penjualan. Selain itu, risk register yang telah disusun pada tahun 2012 pun belum dilakukan pemutahiran datanya. Risk owner pun belum terbangun rasa kepemilikan terhadap risiko dan masih menganggap pembuatan risk register hanya untuk kepentingan pelaporan kepada pemegang saham saja. Sejak operasional gudang dikelola oleh tenaga outsourcing, sering terjadi demo dari para pekerjanya. Walaupun tidak mengakibatkan terhentinya operasional gudang, namun sering kali proses penerimaan barang maupun proses pengeluaran barang terhambat. Sopir truk sering menunggu berjam-jam hanya untuk proses bongkar muat barang. Dari beberapa informasi, terdengar berita bahwa pembayaran benefit kepada karyawan outsourcing tidak sesuai dengan perjanjian awal. Setiap hari beberapa karyawan perlu bekerja lembur selama beberapa jam, namun tidak pernah diberi kompensasi yang sepadan. Alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan yaitu saat ini sedang efisiensi biaya dan mohon pengertiannya dan seluruh karyawan. Selain itu, hal ini berakibat pada turnover karyawan gudang yang tinggi, yakni mencapai lebih dari 20% per bulannya. Kebenaran terungkap pada tahun 2017 berdasarkan permintaan salah satu direktur PT EKU, tim internal audit PT EKU segera melakukan audit atau proses operasional gudang PT MUB. Pada bulan April 2017, tim internal audit PT EKU yang terdiri dari 5 orang, 3 orang auditor operasional dan 2 orang auditor IT, melakukan audit atas operasional gudang, sebagian besar dan salah satu prosedur pemeriksaan. Mereka melakukan perhitungan stok secara keseluruhan dengan dibantu oleh 2 orang auditor dan 3 orang staf keuangan dari PT MUB. Beberapa temuan audit yang disampaikan diantaranya adalah 1. Proses penerimaan barang yang ditangani oleh 1 orang sehingga penerimaan barang memakan waktu 3 jam atau standar waktu seharusnya 1 jam. Kedua, akibat gudang yang over capacity terdapat stok barang setengah jadi yang tersimpan di area luar gudang. Ketiga, terdapat pengeluaran barang yang menggunakan dokumen manual dan tidak tercatat dalam sistem. Yang keempat, terdapat selisih kurang stok, yaitu sekitar 50% stok yang ada dalam catatan tidak ditemukan fisiknya. Hal ini meningkatkan secara signifikan dibandingkan dengan temuan eksternal audit pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 10%. Langkah-langkah perbaikan, jika ada Presiden Direktur PT Maju Unggul Berjaya,
Langkah apakah yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan? Di satu sisi perlu dipertimbangkan pula bahwa jika Presiden Direktur melaporkan seluruh kejadian ini kepada pemegang saham, tentunya akan memengaruhi prestasi dan karirnya. Selama ini Presiden Direktur memiliki citra yang baik di mata pemegang saham, yaitu dapat memenuhi target produksi dengan kualitas yang dapat diandalkan. Satu, identifikasi masalah atau kondisi internal dan eksternal. Untuk kondisi internal, ketidakcukupan audit internal, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan audit internal, tim audit terbatas dalam jumlah dan fokus audit belum mencakup secara menyeluruh, terutama pada operasional gudang. Kedua, ketidaktransparansi dan keuangan tidak melaporkan temuan audit sepenuhnya, yang dapat menimbulkan resiko keuangan dan kredibilitas. Yang ketiga, kurangnya pemutakhiran risk register. Risk register yang disusun pada tahun 2012 tidak dipengaruhi dan risiko operasional gudang tidak tercakup dalam rencana tahunan audit internal. Kondisi eksternal, protes karyawan outsourcing, adanya demo dan ketidakpuasan karyawan outsourcing dapat menyebabkan gangguan operasional dan meningkatkan turnover karyawan. Audit eksternal yang menemukan kekurangan kontrol. Audit eksternal pada tahun 2015 menemukan kekurangan kontrol terhadap persediaan barang dan operasional gudang. Selanjutnya adalah analisis strategi yang dapat diambil. Ada dua analisis strategi yang dapat diambil. Yang pertama adalah strategi utama, yaitu operational excellence dan cost leadership. Meningkatkan kompetensi karyawan bagian produksi, pemilihan pemasok berkualitas, yaitu dengan meminimalkan produk cacat dengan memilih pemasok berkualitas. Cara yang ketiga adalah pembangunan pabrik dan gudang di dekat pelanggan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya logistik dengan membangun fasilitas di dekat lokasi pelanggan atau pemasok utama. Lalu cara yang terakhir adalah dengan outsourcing tenaga gudang logistik yang bertujuan untuk mengalihkan jasa logistik kepada pihak ketiga. Lalu untuk strategi tambahan yang dapat diambil adalah metode Three Lines of Defense atau biasa disebut dengan 3LOD implementation. Pembentukan fungsi internal audit, yaitu dengan cara menambah fungsi internal audit sebagai the second line of defense dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, analisis kunci keberhasilan atau key success factors. Ada dua. Yang pertama, operational excellence dan cost leadership. Ada kompetensi karyawan, yaitu peningkatan kompetensi karyawan dapat peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional. Selanjutnya, pemilihan pemasok berkualitas adalah pemasok berkualitas mendukung produk barang yang baik dan mengurangi resiko produksi. Yang ketiga, lokasi strategi pabrik dan gudang, yaitu pemilihan lokasi yang strategis dapat mengurangi biaya logistik dan mempercepat pengiriman produk. Yang terakhir, outsourcing yang efektif, yaitu manajemen efektif terhadap tenaga outsourcing dan logistik. Yang kedua, Three Lines of Defense atau 3LOD implementation. Yang pertama, fungsi internal audit yang efektif, yaitu dapat mendeteksi dan mencegah resiko operasional termasuk masalah di gudang. Yang terakhir, pemuktahiran risk register dan awareness karyawan, yaitu peningkatan awareness karyawan terhadap resiko dapat membantu mengatasi masalah yang muncul. Selanjutnya, langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil oleh Presiden Direktur. Yang pertama, memastikan transparansi dalam melaporkan temuan audit kepada pemegang saham.
mengambil tindakan tegas terhadap ketidakpatuhan dalam penanganan temuan audit. Yang kedua, perbarui risk register melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memperbarui risk register dengan fokus pada risiko operasional gudang. Ketiga, melakukan audit mendalam pada operasional gudang, termasuk evaluasi kinerja tenaga outsourcing dan pemahaman kebutuhan karyawan. Yang keempat, memperkuat komunikasi dengan karyawan, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi yang adil terkait pembayaran benefit dan kondisi kerja. Yang kelima, mengimplementasikan perubahan operasional yang diperlukan berdasarkan temuan audit, seperti meningkatkan proses penerimaan barang dan mengatasi over capacity di gudang. Yang keenam, membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah di gudang dengan anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Yang ketujuh, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, terutama pada operasional gudang, untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi. Yang kedelapan, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan perbaikan dan mengukur dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Untuk kesimpulannya dari kasus tersebut bahwa kurangnya perhatian terhadap manajemen risiko dan kelemahan dalam pelaksanaan strategi operasional dapat mengakibatkan masalah yang serius. Penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan mencegah masalah yang lebih serius di masa depan. Meskipun ini dapat menghadirkan tantangan dan ketidaknyamanan dalam jangka pendek, transparansi dan upaya perbaikan akan memperkuat integritas perusahaan dan mendukung keberlanjutan bisnis sukses jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi hari ini.